Berawal dari hilangnya seorang gadis berusia 23 tahun bernama Aiko Tamura, kejahatan yang sangat besar terungkap hingga menggegerkan seluruh wilayah Jepang pada tahun 2017. Jadi gini ceritanya, Aiko Tamura merupakan seorang gadis yang dikenal cantik dan juga pendiam, bes. Merupakan gadis broken home karena orang tuanya berpisah, sehingga setelah lulus SMA, Aiko harus tinggal bersama ibunya. Namun naas, tak berselang lama, ibu Aiko tewas karena sakit. Di situ Aiko sangat sedih dan terpukul. Semenjak ibunya tewas, Aiko yang basicnya pendiam makin diam dan murung. Semakin lama kondisinya semakin memburuk akibat depresi yang berkepanjangan, bes. Bahkan dia harus bolak-balik ke psikiater karena mengalami gangguan mental yang cukup parah. Dokter pun memvonis Aiko terkena penyakit mental skizofrenia. Kakak Aiko yang tinggal jauh sangat khawatir dengan kondisinya. Namun apalah daya, karena jarak, dia hanya bisa menyemangati Aiko lewat sosial media atau hanya sekedar berbicara di telepon. Sang kakak ini sangat perhatian dan sangat sayang kepada Aiko. Singkat cerita, pada tahun 2017 kakak Aiko kehilangan jejaknya. Dia sangat resah karena sudah beberapa hari lost contact dengan Aiko. Ditambah dengan keadaan mental Aiko, si kakak makin was-was. Berbagai cara dilakukan sang kakak untuk mencari adiknya jarak jauh. Salah satunya dengan menjelajahi sosial media Aiko. Begitu shock, sang kakak menemukan unggahan yang sangat menyeramkan. Isi dari unggahan itu intinya, Aiko mencari seseorang yang mau diajak mati bersama. Lebih tepatnya, aku ingin mati tapi tidak sendiri. Kalau kamu mau, hubungi aku, kita bisa bertemu di Tokyo. Saat itu juga jantung kakak Aiko mulai berdegup kencang karena tidak menyangka Aiko bisa mempunyai pikiran seperti itu. Dari beberapa orang yang aktif berkomentar, sang kakak fokus pada satu komentar orang yang terlihat sangat antusias dan serius. Isi dari komentar itu adalah, apakah kamu mengkonsumsi obat terlarang atau alkohol untuk meredam ketakutan? Jika iya, kita bisa melakukannya di apartemenku. Aiko tidak langsung membalas komentar itu, melainkan 3 minggu kemudian Aiko baru membalas. Kita bisa lakukan hari ini, tapi aku hanya punya uang 1000 yen. Wah, setelah membaca percakapan yang mengerikan itu, si kakak ini makin chaos, bes. Karena sangat panik, sang kakak kemudian mencari Aiko lewat template orang hilang di sosial media, dengan harapan orang-orang di sosmed bisa membantunya. Namun sangat disayangkan, sudah sehari penuh tidak ada kabar apapun. Kakak yang sudah putus asa dan khawatir akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi pun bergerak cepat. Setelah melacak lewat rekaman CCTV di penjuru kota, Aiko pun terlihat di rekaman salah satu CCTV. Dia terakhir terlihat di salah satu stasiun pada bulan Oktober sekitar pukul 13.45. Tapi dia tidak sendiri, bes, melainkan bersama seorang pria yang usianya terlihat beberapa tahun lebih tua darinya, dengan ciri-ciri tubuh kurus, rambut hitam sebahu. Mereka berdua lalu naik kereta ke arah kota sama. Sekitar pukul 14.00 mereka terlihat sampai di stasiun itu. Namun setelah pukul 19 mereka sudah tidak terdeteksi di kamera CCTV. Di situ kakak dan juga polisi putus asa, bes, karena benar-benar merasa kehilangan jejak Aiko yang sesungguhnya. Sampai akhirnya sangat beruntung, ada salah seorang yang bisa dibilang menjadi kunci terkuaknya kasus ini. Orang itu tampaknya sangat kasihan melihat kakak Aiko yang putus asa, lalu memberikan informasi penting di sosial media Aiko. Nah, orang ini adalah wanita yang mempunyai masalah mental sama seperti Aiko. Ternyata dia sudah membuat janji bersama pria yang terakhir bersama Aiko. Polisi dan kakak yang saat itu sudah putus asa dan merasa jalannya sudah buntu, kemudian mendapat pencerahan dari wanita ini. Tentu aja sang kakak dan juga polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Wanita yang sudah janjian bertemu dengan pria misterius itu dimanfaatkan untuk memancingnya. Bener aja, setelah diintai, terlihat dari kejauhan, pria itu duduk di stasiun dan tampaknya sedang menunggu seseorang. Emang bener, bes, ciri-cirinya terlihat sama persis seperti pria yang terakhir bersama Aiko. Setelah beberapa waktu menunggu, pria itu menuju ke arah pulang, sementara polisi mengikutinya dari belakang. Beberapa saat kemudian, sampailah pria itu di salah satu apartemen dan bergegas masuk ke dalamnya. Saat sudah memastikan bahwa pria itu masuk ke dalam apartemen, polisi bergegas mengetuk pintunya. Ketukan pintu itu dijawab, lalu pria misterius itu membukakan pintunya. Setelah dibuka, bau yang sangat busuk tercium tajam. Sementara mata kakak Aiko terbelalak menuju ke tas putih milik Aiko yang berada di dalam apartemen pria itu. Tanpa basa-basi
basa-basi, polisi langsung menginterogasi pria itu dengan menanyakan di mana keberadaan Aiko. Karena sudah tidak bisa berkelit, pria itu lantas menjawab bahwa Aiko berada di dalam lemari pendingin. Seketika polisi dan kakak Aiko langsung lemas dan kebingungan. Saat lemari dingin itu dibuka, semuanya benar-benar shock berat. Karena di dalamnya terdapat banyak bagian tubuh manusia, Bes. Baik bagian kepala, kaki, lengan, dan bagian tubuh lainnya yang berbau sangat busuk. Gilanya lagi, di dalamnya terdapat 9 kepala manusia dan ratusan tulang. Sehingga terlihat jelas bahwa korbannya bukan hanya Aiko. Nah, hilangnya Aiko ini sekaligus mengungkap hilangnya beberapa orang sejak 3 bulan terakhir. Polisi menemukan banyak senjata tajam, baik gergaji maupun pisau, bahkan dompet dan barang-barang lainnya yang penuh dengan darah di kamar mandi. Karena aksi mutilasi yang dilakukan pria tersebut adalah di kamar mandi. Sedangkan polisi memastikan ada 9 korban yang ada di dalam apartemen itu, yaitu 8 wanita dan 1 pria. 16 hari setelah ditemukan potongan-potongan tubuh itu di dalam apartemen, akhirnya ahli forensik merilis nama-nama korban, yaitu yang pertama adalah Mizuka 21 tahun, kedua Kureha 15 tahun, ketiga Sogo 20 tahun, keempat Hinako 19 tahun, kelima Hitomi 26 tahun, keenam Akari 17 tahun, ketujuh Natsumi 17 tahun, kedelapan Kazumi 25 tahun, yang terakhir atau yang kesembilan yaitu Aiko 23 tahun. Para korban ini merupakan orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan mental. Akibat terkuaknya kasus ini, seluruh warga Jepang sangat syok, terutama para warga yang dekat dengan apartemen pria tersebut, sehingga mereka menggelar doa bersama. Lalu siapakah pria yang menjadi dalang atas rangkaian peristiwa ini? Dia adalah Takahiro Shiraishi, merupakan seorang pria yang pada saat itu masih berusia 27 tahun, Bes. Dia merupakan pengangguran yang tinggal sendirian di apartemen. Sementara orang tuanya tinggal beberapa kilometer tak jauh dari apartemennya. Dia memutuskan tinggal sendiri karena alasan ingin hidup mandiri. Takahiro merupakan pria yang mengalami banyak struggle di hidupnya. Merupakan anak broken home karena orang tuanya cerai sehingga dia dari kecil hidup bersama ayahnya. Takahiro yang sedari kecil suka menyendiri makin tertutup setelah perceraian orang tuanya. Dari situlah hidupnya seakan seperti hilang arah dan sering melakukan percobaan bundir. Dari saat dia masih duduk di bangku sekolah, dia sudah bekerja paruh waktu untuk membiayai kehidupannya sendiri. Sampai akhirnya setelah lulus sekolah, dia bekerja di toko elektronik. Bahkan pada saat itu dia dikenal sangat baik dan rajin loh, Bes. Dari situlah dia mencoba bangkit dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Namun sangat disayangkan, tak lama kemudian dia terjun di dunia gelap, yaitu jual beli wanita. Wah, di situ seakan hidupnya lebih suram dari sebelumnya. Dari dunia malam dia mengenal berbagai macam orang, namun cenderung ke orang-orang jahat yang penuh dengan masalah di hidupnya. Sehingga pola pikirnya semakin terjerumus dan cenderung melakukan hal-hal yang kriminal. Dia banyak menipu wanita lalu menjualnya, Bes. Dari situlah dia dilaporkan dan dihukum atas perbuatannya. Setelah dikeluarkan dengan masa percobaan, dia makin putus asa atas hidupnya sendiri. Hari-hari dia hanya diam di kamar mengurung diri, ditemani dengan penyakit mental dan keputusasaan yang menggerogoti dirinya. Di dalam kamar apartemen yang pengap dan juga gelap, bahkan dia memutuskan tidak mau bekerja. Setiap harinya di kamar yang gelap dan sunyi itu, dia non-stop main internet. Sehingga Takahiro semakin lupa bahwa penyakit mentalnya makin melekat pada dirinya. Semakin hari semakin parah sehingga menimbulkan ide-ide yang di luar nalar. Karena pada saat itu ramai topik bundir. Banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah mengalami penyakit mental yang cukup parah. Baik karena masalah perundungan, masalah broken home, dan masalah tekanan sosial yang saat itu marak di Jepang. Takahiro memanfaatkan tren itu, kemudian merealisasikan ide-ide jahat yang ada di dalam isi kepalanya. Kemudian dia membuat 5 akun sosial media dengan target orang-orang yang sedang mengalami masalah mental ataupun sedang putus asa atas hidupnya dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di situ Takahiro seolah menjadi seseorang yang mau diajak mundur bersama. Di situ para korban yang memiliki penyakit mental menjadi sasaran empuk bagi Takahiro. Para korban ini percaya-percaya aja dan bertemu di apartemen Takahiro. Ya, disitulah dia melakukan aksi jahatnya itu, Bes. Gongnya, para korbannya ini bukan cuma dibunuh loh. Setelah melakukan pembunuhan, korban-korban ini
disetubuhi, Bes, dengan berbagai gaya fantasi seks yang ada di dalam pikirannya. Dan ternyata motif sebenarnya adalah semua itu dilakukan untuk memenuhi hasrat seksnya. Karena jika mayat yang disetubuhi tidak akan menolak. Selain itu, dia juga merampas harta-harta milik korbannya. Para pakar berpendapat bahwa sebenarnya orang-orang yang lagi rapuh atau lagi ingin bunuh diri sebenarnya bukan benar-benar ingin bunuh diri, melainkan butuh teman. Tapi sayang, para korban ini menemukan teman yang salah. Akibat dari perbuatannya, Takahiro divonis hukuman seumur hidup penjara. Gimana nih, Bes, menurut kalian buat kasus kali ini?